Selamat sore. Kita minum kopi pahit biar apa yang kita alami tidak terasa pahit, karena kita merasakan pahitnya kopi. Saya Gatot Sugiharto, Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia atau biasa disebut APRI. Pada kesempatan ini saya ingin mengisi waktu berada di rumah, waktu kita tidak bisa jalan-jalan ke lapangan, dengan ingin memperkenalkan penambang rakyat itu apa. Kalau teman-teman tahu ini apa? Ini hanya sebongkah batu. Tapi di tangan penambang rakyat, batu ini bisa menjadi roti. Karena batu ini sebenarnya adalah jenis kalsedon yang bisa diolah menjadi batu cincin seperti ini dan nilainya cukup mahal. Ini adalah jenis black opal yang harganya standar mungkin di atas 3 juta. Dan kalau harga internasional mungkin lebih mahal dari 6 juta. Jadi penambang rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 3 juta orang sebenarnya adalah sektor ekonomi masyarakat yang paling kuat, terutama dalam menghadapi krisis seperti sekarang ini, di mana semua orang mengalami kesulitan karena pekerjaan terhambat, mobilisasi terhambat, otomatis gaji dipotong, bonus tidak ada, sehingga pemerintah begitu gencarnya membagi-bagi sembako, membagi-bagi bantuan tunai. Hanya satu sektor yang tidak mengharapkan subsidi dari pemerintah atau bantuan-bantuan tunai dari pemerintah. Mereka adalah kelompok penambang rakyat Indonesia. Penambang rakyat tidak perlu meminta kasihan kepada pemerintah, meminta-minta bantuan atau subsidi, karena penambang rakyat bisa merubah batu menjadi roti. Hanya pemerintah sampai saat ini kurang melihat potensi yang sangat besar ini, sehingga kondisi penambang rakyat Indonesia masih selalu dipersepsikan negatif, merusak lingkungan. Begitu ada banjir bandang langsung disalahkan penambang rakyat, padahal sebenarnya tidak ada hubungan. Begitu ada yang mati atau ada kecelakaan langsung dianggap harus ditutup, padahal orang mudik liburan saja banyak yang mati. Kenapa mudiknya tidak ditutup? Atau orang membangun jalan tol, ada kecelakaan, ada yang mati, kenapa pembangunannya tidak ditutup? Tapi kalau tambang rakyat, begitu ada kecelakaan, mengapa harus ditutup rekomendasinya? Ini adalah pandangan stereotip dari pemerintah dan banyak kelompok-kelompok para aktivis lingkungan dan sebagainya. Nah, melalui kesempatan ini saya berharap ada perubahan pandangan sehingga kita bisa proporsional melihat para penambang, dan terutama pemerintah harusnya sangat bangga dengan penambang rakyat Indonesia, karena sebenarnya produksinya itu melebihi produksi dari Freeport. Kalau untuk Freeport pemerintah mau mengeluarkan dana puluhan triliun rupiah hanya untuk mengejar saham 51%. Tambang rakyat itu 100% adalah milik bangsa Indonesia. Tapi pemerintah belum memberikan anggaran sama sekali kepada pembangunan atau pembinaan tambang rakyat.
Jadi mohon kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk lebih jeli lagi melihat betapa besarnya potensi ekonomi dari tambang rakyat. Jadi tambang rakyat jangan dilihat sebagai masalah, tetapi harus dilihat sebagai potensi. Jadi kalau ada kekurangan di sana sini harus diperbaiki, dibina. Sudah sejauh mana pemerintah membina tambang rakyat? Nol, belum ada. Pemerintah seringkali membuat acara tambang rakyat di hotel-hotel mewah, tapi yang hadir bukan penambang rakyat, hanya pejabat-pejabat atau NGO yang di sana rapat sana sini, tapi diskusi kemana-mana, tapi tidak pernah menyentuh tambang rakyat itu sendiri. Jadi saya berharap adanya masalah besar pandemi corona ini kita mendapat hikmah, yaitu pemerintah bisa lebih melihat secara proporsional tambang rakyat dan bisa memberikan perhatian yang lebih baik kepada tambang rakyat. Demikian kira-kira penjelasan saya. Semoga corona cepat berlalu. Dengan seruputan kopi pahit kita nikmati hari ini. Salam tambang.